Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Pak Guru ingin mengabsen anak-anak semua ya terkait kehadirannya. Bagi yang namanya dipanggil nanti bisa mengangkat tangan kemudian mengucapkan hadir. Dimengerti? Dimengerti. Oke. Untuk yang pertama Abdul Aziz Rianto. Hadir. Kemudian Alia Zadani, Hadir. Astri Pandini, Ayu Mafiro, Hadir. Ayu Rizka Wijaya, Hadir Pak. Derin Cokrawati. Hadir Pak. Kemudian ada Lutful Hakim. Hadir Pak. Selanjutnya Muhammad Faris. Hadir Pak. Kemudian Nabila Farah, Hadir Pak. Naila Rizka, Hadir Pak. Naili Saada, Hadir Pak. Nofalika Alia, Hadir Pak. Oktavia Ramadhani, Hadir Pak. Ririn Yuniati, Hadir Pak. Rizky Anissa Pambayun, Hadir Pak. Rizky Aulia Putri, Hadir Pak. Siti Nurjana, Hadir Pak. kemudian Sarani Diparina, itu Fadila, Hadir Pak. dan yang terakhir Zahra Ambarwati. Hadir Pak. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan kali ini kita bisa bertemu semuanya tanpa ada yang absen. Pak Guru ingin mengucapkan salam kepada teman-teman semua. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ini kabar kalian semua hari ini. Baik. Sudah pada sarapan semua kan ya? Sudah. Kenapa belum Mas Faris? Kesiangan Pak. Oh, kesiangan. Ya. Nanti lain kali jangan kesiangan ya, biar bisa sama sarapan. Kan itu buatnya kita mungkin belajar hari ini oh. Siapa? Dimengerti? Ya, terima kasih Mas Faris dan semuanya. Untuk piket hari ini apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Semisal kalian melihat atau ya setelah kalian melihat sampah yang ada di sekitar kalian bisa diambil ya, nanti dibuang ketika pembelajaran sudah selesai. Baik Pak. Kemudian untuk kerapihan, tolong untuk bajunya dirapikan dan untuk posisi duduknya juga tolong dengan sopan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, itu untuk kerapihan teman-teman semua. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan belajar sebuah materi. Setelah itu, setelah Pak Guru memberikan materi, nanti kalian semua akan babak bagi kelompoknya untuk mengerjakan sebuah tugas. Dan untuk nama-nama setiap kelompoknya udah Bapak bagi. Jadi harap untuk teman-teman semua itu bisa menerima kelompok dan bekerja sama ya. Ya. Baik. Kemudian untuk materi hari ini nanti Bapak akan menjelaskan tentang tekong ruwenan, yang mana jumlah materi dari materi tekong ruwenan itu sendiri nanti akan ada tekong ruwenan pada benda nyata, yaitu benda yang kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian mengenal apa sih itu tekong ruwenan. Setelah itu yang ketiga kita akan mengenal tekong ruwenan pada benda bangun datar, yang sebelumnya tadi benda nyata, sekarang benda bangun datar. Dan yang keempat itu nanti kita akan belajar kriteria bangun datar segitiga. Oke, untuk langsung memasuki materi, sebelum itu Bapak ingin mengetes nih sejauh mana teman-teman semua memahami konsep bangun datar itu sendiri. Jadi Bapak mau minta teman-teman semua menyiapkan satu lembar kertas terlebih dahulu.
Udah disiapin semuanya? Sudah. Ini Bapak ada 5 soal pilihan ganda. Itu nanti kalian jawab ya. Nanti soalnya akan Bapak tampilkan di layar. Untuk set pertama ada 3 soal. Bapak kasih waktu 1 menit untuk menjawabnya. Sepemahaman kalian aja. Nanti di set kedua nanti ada 2 soal lainnya. Oke. Udah ditulis identitasnya kalian. Nama sama kelas. Cukup itu aja dua-duanya. Nama sama kelas aja ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah. Bapak mulai ya untuk soalnya. Bapak beri waktu 1 menit untuk slide pertama. Cukupin ganya aja, nomor sama pilihan gandanya. Dan tolong dikerjakan sesuai pemahaman kalian semua ya. Jangan saling contek. Gak apa-apa. Udah semuanya atau belum? Sudah. Berikutnya ya kalau begitu. Udah semuanya? Sudah. Oke. Kalau udah semua berarti Bapak kumpulin ya. Untuk bisa berikan ke yang belakang bisa balik lewat ke depan untuk kertasnya. Biar dikumpulin di balik-balik kertas terlebih dahulu. Nanti Bapak ambil dari yang paling depan. Sudah semuanya? Sudah. Terima kasih ya. Nah, karena kita sudah mengerjakan tes tadi, kita akan langsung memasuki materi apa yang akan kita pelajari kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran materi tersebut, sini ada 6 yang nanti kita akan mencoba yang akan kita capai dalam pembelajaran materi kekompakan kali ini. Yang pertama, itu siswa dapat mengenali 2 benda yang kongruen secara mandiri. Jadi jika ada 2 benda, itu kalian bisa mengidentifikasi apakah itu kongruen atau tidak. Dan yang kedua, siswa dapat berkomunikasi dan menjelaskan definisi dan syarat-syarat kekongruenan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan bangun data yang kongruen berdasarkan syarat-syarat secara 10 menit lagi. yang terpenuhinya secara mandiri. Yang keempat, siswa dapat bernalar kritis dalam menganalisis suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan kekongruenan yang sederhana. Yang kelima, siswa mampu berkolaborasi dalam membuktikan pasangan bangun data yang kongruen atau tidak kongruen. Dan yang terakhir, siswa dapat berpikir kreatif dengan membuat bentuk fisik bangun data sesuai dengan ukuran, sisi, dan sudut yang telah ditentukan. Untuk program sendiri, kita akan laksanakan di pertemuan kedua nanti. Dan semuanya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada 4 kekongruenan benda nyata, mengenal kekongruenan 2 bangun data, dan yang keempat, kriteria kekongruenan segitiga. Nah, langsung masuki materi. Yang pertama, kekongruenan benda nyata. Di sini teman-teman sudah melihat semua ya
sini anak-anak sudah melihat semua ya, ada benda-benda nyata yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Dan di bawahnya sudah ada keterangan benda itu kongruen ataupun tidak. Yang pertama di sini ada kaca, 3 buah kaca, ukurannya sama, yang berarti ukuran kacanya yang saling kongruen. Yang kedua di situ ada gambar roda mobil dan jam dinding yang tidak kongruen. Kemudian yang ketiga di sini udah ada gambar 2 buku, mereknya berbeda, namun keduanya itu saling kongruen. Kemudian yang keempat itu kebalikan dari nomor 3, ada 2 penghapus, keduanya mereknya sama, namun berbeda sehingga tidak kongruen. Nah di sini kan udah ada 4 kriteria kongruen atau tidak kongruen. Menurut kalian apa sih yang bisa kalian simpulkan dari terkait apa sih itu kekongruenan dari benda-benda yang udah ditampilkan tadi? Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa, bisa angkat tangan. Saya Pak. Ya silakan Mbak Ayu. Kongruen adalah keadaan di mana 2 bangun datar memiliki ukuran yang sama dan dikatakan sebangun dengan ciri, sisi, dan sudut yang bersesuaian sama besar. Kriteria kekongruenan segitiga yaitu sisi sudut sisi, dan sudut sisi sudut. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Lengkap sekali. Terima kasih atas jawaban dari Mbak Ayu ya. Ya, untuk keterangan kekongruenan itu sendiri bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk mengenal lebih jelas apa sih itu kongruen, setelah kita melihat pasangan benda-benda ini, kita langsung masuk ke pengenalan terkait kekongruenan. Yang pertama, apa itu kongruen? Kongruen adalah keadaan di mana 2 bangun datar memiliki ukuran yang sama dan dikatakan sebangun. Yang sama itu berarti bentuknya sama, kemudian keduanya itu saling menutupi, bangun satu menutupi bangun yang lain, begitupun sebaliknya. Tidak ada celah di antara keduanya. Dan dikatakan sebangun itu memiliki bentuk yang sama, namun skala yang berbeda. Ini perbedaannya di skala, yang berarti jika bangun yang lebih kecil diperbesar, di satu titik itu akan ketemu di sama bangun yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, yang besar itu nanti diperkecil, nanti di satu titik akan ukurannya sama dengan yang bangun yang kecil itu sendiri. Kemudian ciri-ciri kekongruenan, tadi kan udah ada pengertian nih. Untuk lebih jelas mengidentifikasi gimana sih benda itu dikatakan kongruen, ini udah ada 2 ciri-ciri. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Berarti kita harus mengenal bangun itu apakah sudutnya sama besar. Kemudian jika sudah ditentukan sudut-sudutnya bersesuaian itu sama besar, apakah bisa dikatakan saling kongruen? Belum ya, 2 sudut-sudutnya. Sehingga kita harus menentukan nih, setelah sudut kita harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, apakah sama panjang ataukah tidak. Semisal kita sudah mengidentifikasi keduanya untuk sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang semua, nanti kedua bangun datar itu bisa dikatakan saling kongruen. Nah, setelah kita mengenal ciri-ciri, mengenal pengertian dan ciri-ciri dari kekongruenan, di sini udah ada 2 bangun apa nih teman-teman anak-anak? Ya benar. Di sini udah ada 2 persegi panjang, persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Bisa teman-teman baca, di sini sudut yang bersesuaian sama besar, bisa disimak. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar. Jika keduanya sama, nanti keduanya bisa dikatakan saling kongruen. Kemudian kriterianya, di sini ada kriteria kekongruenan segitiga. Ada 3 ya untuk kriterianya, yaitu sisi-sisi, yaitu ketiga sisinya, apabila ketiga sisi yang bersesuaian sama, nanti bisa dikatakan kongruen. Begitupun sisi, sudut sisi. Sudut sisi kedua sisinya sama, kemudian sudut di antara kedua sisinya sama, itu bisa dikatakan
Yang kedua tadi sisi sudut sisi ya. Yang ketiga sudut sisi sudut. Kedua sudut sama. Kemudian sisi di antara kedua sudut itu sama. Yang kedua itu sisinya sama dan sudut di antara yang keduanya itu sama. Di sini udah ada dua buah segitiga. Di sini bisa kita identifikasi bersama-sama. Di sini keduanya kan saling apa ya? Keduanya itu kita mengidentifikasi apakah saling kongruent ataukah tidak. Merujuk pada kriteria tadi, kita identifikasi bersama. Kemudian setelah kita identifikasi sudah kita temuan nih. Misal kita langsung ya, sudut 0 O, sini ada sudut O di A dan sudut O di R, keduanya sama. Begitupun sudut X. Dan sisi di antara O dan X ini 24 cm. Sehingga kita sudah dapat kriteria sudut, sisi, sudut. Nah, sehingga kedua segitiga itu bisa dikatakan saling kongruent. Nah, setelah materi tadi, Bapak minta dua anak untuk maju memperagakan alat peraga yang sudah ada di sini tentang kekongruenan. Ada yang bisa maju? Saya, Pak. Monggo. Mas ada. Kemudian ada lagi yang mau maju? Gak apa-apa. Atau nanti Bapak tunjuk nih. Kalau nggak ada berarti ada. Mbak Ridin bisa maju yang baru merasakan ini. Monggo bisa dijelaskan. Di sini udah ada alat peraga namanya kompresor. Kita harus cara bermainnya tinggal memasang-masangkan mana yang sekiranya cocok. Misal cocok atau ngepas antara puzzle dan ini berarti bisa dikatakan saling kongruent. Jika terlalu besar ataupun kekecilan itu tidak bisa dikatakan kongruent antara lubang dan puzzle ini sendiri. Coba Mbak Rini pegang ini, kemudian Saudara bisa mengatakan, ya itu. Untuk warna biru itu persegi panjang. Ini persegi panjang udah ada dua ya, yang lepas sama yang enggak. Berarti misal satunya enggak lepas, kita bisa coba dengan yang lainnya apakah lepas atau tidak. Juga kita harus memasangnya dengan posisi yang tepat pula. Jangan vertikal, misal persegi panjangnya tiduran atau horizontal, dipasang vertikal itu enggak bakal bisa masuk. Oke, terima kasih. Bisa disimak ya teman-teman. Di sini udah pada nempel semua ya anak-anak untuk puzzle yang ada di alat peraga kompresor ini. Di sini kan udah ada yang lain. Misal kita ambil ini dan kita pasang seperti ini, kan tidak ngepas. Itu berarti antara puzzle dan lubang yang ada di alat peraga ini tidak kongruen, betul sekali. Begitupun yang lainnya yang ada di sini. Di sini sudah pas semua, berarti bisa dikatakan saling kongruen. Terima kasih, Saudara. Terima kasih, Mbak Ridin. Satu menit lagi. Materi tadi. 1 menit lagi. Setelah penjelasan materi tadi dan pemeragaan alat, Bapak ingin teman-teman membentuk sebuah kelompok dengan anggotakan Lutful, Rizka, Wintu, Putri, dan Nabila. Itu kelompok 1, Pak? Iya, untuk kelompok 1, betul. Kemudian kelompok 2, Faris, Alia, Ririn, Naili, Naila. Ya. Kelompok 1 di sini aja. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3, Ian, Ayu, Sarani, Anissa, Astri. Kemudian kelompok 4, Jana, Delin, Ambar, Nova, Okta. Bagi saya nih kan Ya tadi selesai. Kalau seandainya memakan waktu
masukan buat diri kamu. Jadi kamu jangan terlalu banyak materi. Oh. Berarti ini saya kalau mau motong-motong sendiri nggak apa-apa. Karena memang udah ya, terus nggak apa-apa nanti itu perbaikan. Maksudnya ini kan baru pertama. Semangat, semangat. Mungkin dari saya belum cukup ya sampai selesai bagian kelompok, sehingga waktunya udah habis untuk giliran saya sendiri. Mungkin untuk micro teaching bagian saya dicukupi. Dari saya sendiri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.